disimak video penjelasan berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangannya kita bahas laporan laba rugi pada perusahaan. Nah, adapun kompetensi dasarnya terdiri dari pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas pada perusahaan jasa. Sedangkan di keterampilan, menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Nah, selain itu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, menguraikan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, menganalisis akun-akun dalam penyusunan laporan laba rugi. Nah, sedangkan di keterampilan, menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas untuk perusahaan jasa. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menguraikan laporan keuangan, kemudian mampu menganalisis akun-akun dalam penyusunan laporan laba rugi dengan penuh rasa ingin tahu dan penuh rasa percaya. Nah, selain itu ada keterampilan. Keterampilan setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik mampu menyusun laporan laba rugi dengan tepat, jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, sekarang apa sih itu laporan keuangan? Nah, silakan kalian berpikir dulu, apa sih yang dinamakan dengan laporan keuangan? Oke. Nah, baik, sekarang laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, mengenai apa? Yaitu mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Apakah si perusahaan akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian? Nah, nanti kita bahas di sini di laporan laba rugi. Nah, di sini ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami, kemudian relevan, yang ketiga, keandalan, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, coba ada berapa di sini jenis-jenis laporan keuangannya? Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, yang akan Ibu bahas di sini adalah yang laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu terdapat unsur pendapatan dan unsur beban. Sedangkan perubahan modal itu terdapat unsur modal awal. Nah, nanti kita ketahui apakah laba atau rugi. Nah, nanti ketika laba maka ditambahkan dengan modal awal. Nah, ketika rugi maka untuk mencari modal akhirnya itu modal awal dikurangi dengan rugi. Nah, kemudian laporan neraca itu ada kelompok aktiva, pasiva, dan ekuitas. Nah, itu harus balance antara aktiva, pasiva, dan ekuitas itu nanti harus balance. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Nah, di sini laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode, yang kemudian nanti akan menentukan apakah si perusahaan mendapatkan laba ataupun rugi. Nah, bisa dilihat nih di sini ada gambar. Kalau tidak untung, maka akan mengalami kerugian. Nah, itu sudah menjadi perhitungan di sebuah perusahaan. Yang nantinya kita menghitung pendapatan apakah lebih besar ataupun beban lebih kecil. Nah, ketika pendapatan lebih besar, maka akan mengalami laba.
ketika beban lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, maka akan mengalami kerugian. Nah, mungkin seperti itu. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyakan. Nah, di sini unsur-unsur dalam laporan laba rugi terdiri dari pendapatan yang ada dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Kemudian dikurangikan dengan beban, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Nah, ini nanti kalian bisa dilihat di kolom neraca lajur, di kolom ikhtisar laba rugi. Nah, di sana sudah tertera, tinggal memindahkan saja ke laporan laba rugi. Nah, jadi apa sih dan bentuknya bagaimana laporan laba rugi itu? Dan akun apa saja yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, di sini ada bentuk dari laporan laba rugi ya. Yang pertama adalah bentuk single step. Nah, jangan lupa nama perusahaannya kalian cantumkan. Nama perusahaannya silakan kalian cantumkan. Di sini ada, nah di sini ada nama perusahaannya ya. Oke. Nah, di sini ada nama perusahaannya. Jangan lupa namanya siapa. Contohnya PT ABC. Nah, kita tulis PT ABC. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sininya ada laporan laba rugi. Nah, untuk periodenya kita misalkan 31 Desember, maka tulis 31 Desember. Nah, di sini ada pendapatan usaha untuk di neraca lajur. Nah, kita post ke sini atau kita entry apa saja yang ada di neraca lajur. Contohnya di sini ada pendapatan jasa. Nah, uangnya berapa nih? Nah, kita simpan dulu di sini. Nah, kemudian ada pendapatan komisi. Nah, ini kita pindahkan. Ingat ya, sekali lagi pendapatan jasa dan komisi ini kita pindahkan dari neraca lajur. Nah, ini kita simpan sejajar dengan yang atas. Oke. Nah, kemudian ada jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan di sini kita jumlahkan di sini ya. Kita simpan, jumlahkan. Nah, hasilnya berapa? Misalkan di sini hasilnya itu 10 juta ya. Oke, 10 juta. Nah, kemudian ada beban-beban usaha. Nah, kita masih lihat di neraca lajur ya, kita masih lihat di neraca lajur. Nah, misalkan di neraca lajur itu ada beban sewa, beban gaji, dan beban perlengkapan, serta beban lain-lain. Nah, sama prosesnya beban sewa, kita simpan dulu berapa. Kemudian beban gaji, kita simpan berapa di sini. Nah, kemudian beban perlengkapan, simpan berapa, dan terakhir di sini ada jumlah beban. Kita jumlahkan seluruh beban. Nah, kemudian kita tulis di sini. Nah, ketika bebannya itu sebesar 5 juta, nah maka ini pendapatan akan lebih besar dibanding dengan beban. Nah, maka di sini akan mengalami laba sebesar 5 juta. Nah, ini adalah laba ya. Nah, sekarang kebalikannya, ketika di sini di pendapatan ini sebesar 5 juta, sedangkan di sini di bebannya itu sebesar 10 juta. Nah, maka ada minus ya, ini minus ya, karena pendapatan ini lebih kecil dibandingkan dengan beban. Nah, maka hasilnya 5 juta dikurangi dengan 10 juta itu adalah minus 5 juta, yang artinya adalah rugi ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini ada sama juga seperti yang tadi. Ada bentuk multiple. Kalau yang tadi adalah bentuk single, ya nah sekarang adalah bentuk multiple. Sebenarnya hampir sama saja prosesnya di sini. Caranya hampir sama.
Ada pendapatan, kemudian ada beban, dan terakhir ada laba bersih. Kalau di sini lebih terperinci, ada pendapatan operasional apa saja, kemudian di sini ada beban operasional apa saja. Nah, di sini ada labanya. Nah, terakhir ini di bawah ada pendapatan dan beban non operasional. Kita satukan di sini. Kalau yang tadi si komisi kita masukkan di sini, kalau di single step ya. Nah, kalau di sini kita pecah. Tapi untuk pengerjaannya ini hampir sama, pendapatan dulu disimpan, kemudian ada beban. Nah, ini ya. Nah, ini kan hasil laba ya, beban. Kurangikan. Nah, ini berarti ditambah ya. Nah, ini hasilnya laba atau rugi. Nah, seperti itu. Nah, ingat ya, di sini laba rugi disusun dengan cara memisahkan pendapatan dan beban ke dalam kelompok operasional dan non-operasional. Sekali lagi, kalau yang tadi single kita masukkan semuanya ya. Misalkan pendapatan, ada pendapatan jasa, ada pendapatan komisi. Nah, kita kesinikan. Nah, gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah paham, nah silakan di sini ada soal pengetahuannya dulu. Nah, silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Uraikan manfaat laporan keuangan laba rugi, kemudian uraikan laporan keuangan beban modal, dan sampai ke hitunglah laba yang diperoleh jika pendapatan 10 juta dan beban 7.500.000. Nah, untuk keterampilannya di sana Ibu sudah mengupload ke Google Class. Nanti silahkan kalian unduh dan kerjakan. Tulis tangan, nanti uploadkan kembali di Google Class dan tolong kerjakan tepat waktu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembahasan hari ini, kita tarik kesimpulan. Sekali lagi untuk laporan keuangan khususnya laba rugi itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur pendapatan dan yang kedua adalah unsur beban. Nah, nanti ketika akan mendapatkan laba, itu pendapatan harus lebih besar daripada beban. Kalau rugi, maka si beban lebih besar daripada pendapatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan laporan laba rugi. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja langsung ke Ibu atau bisa lewat temannya yang sudah paham. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.